Sri Madayanti. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAIP. Nah, adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Awal Kurnia Putra Nasution MTPD. Nah, adapun judul penjelasan saya saat ini adalah hormat terhadap orang tua dan hormat terhadap guru. Nah, apakah itu pengertian hormat? Nilai dan norma dalam masyarakat, karena nilai adalah suatu perangkat, keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Nah, sedangkan norma adalah pelaksana dari nilai tersebut. Sebab itu, budaya hormat merupakan bagian dari nilai dan norma. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu hormat terhadap orang tua. Nah, dalam agama Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain. Birrul walidain ini juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua atau mematuhi perilaku dan menghormati segala nasihat-nasihatnya, termasuk birrul walidain. Nah, seorang anak wajib mematuhi kedua orang tuanya selama keduanya tidak memerintah kepada kemaksiatan. Dan seorang anak wajib menghormati orang tuanya walaupun orang tuanya itu beragama kafir atau dalam keadaan kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Adapun salah satunya yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang dapat kita ketahui bahwa kesimpulan dari ayat tersebut adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan berbuat syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua ini menepati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Nah, adapun cara-cara kita untuk menghormati orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia adalah di sini yang akan pertama saya jelaskan yaitu cara menghormati orang tua yang masih hidup. Adapun yaitu mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan bebannya. Nah, yang selanjutnya senantiasa meminta doa restunya. Dan jika orang tua sudah meninggal, maka cara kita untuk menghormatinya adalah yaitu dengan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua dan melanjutkan cita-cita orang tua yang belum terlaksana. Dan yang terakhir yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Adapun yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hormat terhadap guru. Guru sangat berjasa besar dalam mendidik dan mengajarkan kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajarkan dan mendidik muridnya. Guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat-nasihat kepada muridnya dengan harapan agar murid-muridnya menjadi orang yang sukses. Berkat jasa gurulah kita dapat menjadi orang yang berilmu. Dengan berkat ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan terang dan terarah. Lalu, bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi guru kita? Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan beliau, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan-perkataan guru saat menjelaskan di depan kelas, memandang guru dengan penuh rasa hormat atau takzim. Dan yang terakhir yaitu hendaknya duduk di depan guru dengan rasa sopan dan tenang. Di sini guru juga berjasa dalam menanamkan nilai akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seorang akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Adapun yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ayat atau hadis dalil tentang kewajiban menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Nah, di sini adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih mempunyai pengetahuan jika kamu tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengetahui. Dan adapun hadisnya yaitu tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak-hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Ini merupakan riwayat dari Ahmad. Nah, yang selanjutnya yaitu Islam mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa berusaha mencari ilmu pengetahuan. Di samping mencari ilmu pengetahuan, Allah juga menganjurkan kita untuk berusaha untuk meningkatkan
kemahiran dan penguasaan diri dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, agar kita tidak menyulitkan diri dalam segala hal. Adapun yang selanjutnya yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah seluruh lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu, sebab habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengan sebagian untuk bantuannya. Di sini Nabi Musa dengan segenap ketinggiannya atau makamahnya di hadapan Allah tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir sampai akhirnya percakapan antara Khidir dan Nabi Musa berlangsung dan membuahkan hasil antara lain yaitu dengan sebuah syarat dari Khidir. Lalu Khidir pun memberikan syarat kepada Nabi Musa untuk mempersetujui mengambil ilmu pengetahuan dari Khidir. Khidir berkata kepada Nabi Musa, yang isi perkataannya yaitu, nah jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakanku tentang suatu apapun sampai aku menerangkannya. Hal ini tercantum di dalam surah Al-Kahfi ayat 70. Lalu inti dari perkataan Khidir ini kepada Nabi Musa ini yaitu, janganlah bertanya kepadaku sampai kuizinkan. Itulah syarat dari Khidir kepada Nabi Musa. Kemudian doakanlah guru setelah bertanya, seperti ucapan barakallahu fi atau jazakallahu khairan dan lain-lain yang menjadi doa kita kepada guru. Lalu banyak dari kalangan syalaf berkata, tidaklah aku mengerjakan salat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guruku semuanya. Memandang kedudukan itu, guru sangatlah dihormati dan menjadi ingatan untuk seluruh muridnya sampai akhir hayat. Rasulullah SAW pun bersabda, nah yang isi sabdanya ini ialah, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak-hak yang lebih berilmu agar diutamakan pandangannya. Lalu dari Imam Asy-Syafi'i pun ia berkata bahwa dulu aku membolak-balikan kertas di depan guruku atau Imam Malik dengan syarat sangat lembut karena segan kepadanya dan supaya dia tidak mendengarkan suara dari bolak-balikan kertas tersebut. Nah, dari sini bagaimana seorang Imam Syafi'i menghormati dan menghargai gurunya saat pembelajaran berlangsung dapat kita jadikan sebagai panutan. Dan kita dapat mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menghargai kedua orang tua serta guru kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.